Pernahkah kamu mendengar tentang seorang alim yang doanya mustajab, ilmunya luas, namun namanya justru dikenang sebagai peringatan sepanjang zaman? Inilah kisah Bal'am bin Ba'urah, sosok yang pernah berada di puncak kemuliaan ilmu, lalu jatuh bukan karena kebodohan, melainkan karena pilihan hatinya sendiri. Kisah ini bukan dongeng masa lalu, tetapi cermin yang relevan bagi siapapun yang memegang ilmu, pengaruh, dan kepercayaan. Bal'am bin Ba'urah dikenal dalam berbagai riwayat sebagai ahli ibadah yang memiliki kedudukan tinggi di tengah kaumnya. Ia dianugerahi pengetahuan tentang asma Allah, doa-doanya dikabulkan, dan lisannya terbiasa menyebut nama Tuhan dengan penuh keyakinan. Di masa Bani Israel, orang seperti Bal'am dipandang bukan hanya sebagai orang soleh, tetapi juga sebagai penentu arah spiritual masyarakat. Ilmu yang dimilikinya membuat orang-orang takut sekaligus berharap padanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel dan menghadapi berbagai kaum penentang, posisi Bal'am menjadi sorotan. Kaum yang merasa terancam oleh dakwah dan kekuatan Bani Israel mendatangi Bal'am. Mereka meminta agar ia berdoa supaya Musa dan pengikutnya ditimpa keburukan. Mereka percaya doa Bal'am mampu mengubah keadaan. Permintaan itu bukan sekedar permintaan, melainkan ujian besar yang menguji keteguhan iman. Pada awalnya, Bal'am menolak. Ia mengetahui dengan jelas bahwa Musa adalah Nabi Allah, dan melawan kebenaran dengan doa adalah bentuk pengkhianatan yang nyata. Namun ujian tidak datang sekali lalu pergi. Ia datang berulang, disertai bujukan harta, janji kedudukan, dan rasa takut akan kehilangan pengaruh. Perlahan hatinya mulai goyah. Ia tahu mana yang benar, tetapi nafsu mulai membisikkan alasan demi alasan. Dalam beberapa kisah disebutkan, Bal'am akhirnya tergelincir. Ia lebih mendengar rayuan dunia dibandingkan peringatan nuraninya sendiri. Ketika ia berdoa dengan niat yang telah tercemar, keberkahan itu dicabut. Lidahnya tak lagi terjaga, ilmunya kehilangan cahaya, dan doa yang dulu mustajab tak lagi sampai. Ilmu yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi saksi kejatuhannya. Al-Quran menggambarkan sosok seperti Bal'am dengan perumpamaan yang keras, seperti anjing yang jika dihalau atau dibiarkan tetap menjulurkan lidahnya. Gambaran ini bukan hinaan kosong, tetapi peringatan tentang kehinaan orang berilmu yang menjual kebenaran demi dunia. Bal'am tidak sesat karena tidak tahu, melainkan karena menolak untuk setia pada apa yang sudah ia ketahui. Sejak saat itu, hidup Bal'am dipenuhi kegelisahan. Ibadah terasa hampa, nasihatnya tak lagi menggetarkan hati, dan ketenangan yang dulu ia rasakan perlahan menghilang. Ia tetap disebut alim oleh manusia, tetapi kehilangan nilai di sisi Allah. Dunia yang dikejarnya tak pernah benar-benar memberi bahagia, hanya menyisakan penyesalan yang sunyi. Kisah Bal'am mengajarkan pesan moral yang tegas. Ilmu tanpa keikhlasan dan keteguhan iman tidak akan menyelamatkan siapapun. Ketika ilmu tunduk pada ambisi dunia, maka cahaya berubah menjadi beban, dan kemuliaan berganti kehinaan. Kejatuhan Bal'am tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui proses panjang yang nyaris tak disadarinya. Setelah keberkahan ilmunya dicabut, ia masih hidup, masih bernafas, dan masih dikenal sebagai orang berpengetahuan. Namun di dalam dirinya, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh pujian manusia atau harta yang pernah ia kejar. Hatinya gelap, sementara lisannya terus mengulang pengetahuan yang tak lagi ia hayati. Bal'am menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tahu kebenaran, tetapi sudah kehilangan kekuatan untuk mengikutinya. Setiap kali ia mengingat masa lalunya, ketika doa-doanya dikabulkan dan ibadah terasa hidup, dadanya terasa sesak. Ia melihat bagaimana Bani Israel terus berjalan bersama Musa alaihissalam, sementara dirinya tertinggal, terbelenggu oleh keputusan yang pernah ia buat sendiri. Dalam sebagian riwayat disebutkan, Bal'am semakin tenggelam dalam kecintaan pada dunia.
ia mencoba mempertahankan pengaruhnya dengan cara-cara yang semakin jauh dari nilai kebenaran. Ilmunya digunakan untuk membenarkan hawa nafsu, bukan untuk menegakkan keadilan. Pada titik ini, ilmu tidak lagi membimbing, tetapi justru menjadi alat pembenaran atas kesalahan yang disengaja. Al-Quran menegaskan pelajaran dari kisah ini dengan sangat jelas. Allah menyebut bahwa jika Dia menghendaki, niscaya Bal'am akan diangkat derajatnya dengan ilmu tersebut. Namun Bal'am lebih memilih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Inilah inti tragedinya, bukan karena Allah tidak memberi petunjuk, melainkan karena petunjuk itu ditolak dengan sadar. Perumpamaan tentang anjing yang selalu menjulurkan lidahnya menggambarkan kondisi batin Bal'am yang tak pernah puas. Ia mengejar dunia, tetapi dunia selalu terasa kurang. Ia mencari pengakuan, tetapi semakin jauh dari ketenangan. Nafsu yang dituruti tidak pernah berhenti menuntut, justru semakin mengikat dan memperbudak. Akhir hidup Bal'am tidak dipenuhi kemuliaan seperti yang dibayangkan orang-orang. Namanya tidak dikenang sebagai teladan, tetapi sebagai peringatan. Ia menjadi simbol betapa berbahayanya ilmu jika tidak dijaga dengan iman dan akhlak. Seorang yang pernah dekat dengan cahaya bisa jatuh lebih dalam dibandingkan mereka yang tak pernah mengenalnya sama sekali. Kisah Bal'am bukan sekedar cerita tentang seorang tokoh masa lalu. Ia adalah cermin bagi siapapun yang merasa aman dengan ilmunya, jabatannya, atau amalnya. Sejarah ini mengingatkan bahwa keistimewaan bukan jaminan keselamatan, dan kedekatan dengan kebenaran harus terus dijaga hingga akhir hayat. Pesan moral dari kisah Bal'am sangat tegas dan relevan. Ilmu adalah amanah, bukan jaminan. Ia bisa mengangkat derajat seseorang atau menjatuhkannya ke kehinaan, tergantung bagaimana hati menjaganya. Ketika ilmu tidak disertai keikhlasan, keteguhan iman, dan keberanian menolak godaan dunia, maka ilmu justru menjadi saksi yang memberatkan di akhirat. Karena itu, yang paling penting bukan seberapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi seberapa setia seseorang hidup di bawah tuntunan ilmu tersebut.